Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfal Klaisihari. Saya berasal dari kelas 11 IPA 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang seni teater. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu pengertian dari seni teater. Seni teater adalah suatu jenis kesenian yang ditampilkan dalam bentuk drama dan ditujukan di atas panggung di depan khalayak umum. Sedangkan secara etimologis, teater adalah bagian atau suatu panggung atau auditorium sebagai tempat berlangsungnya drama. Nah, selanjutnya, teater sendiri memiliki pengertian secara luas maupun pengertian secara sempit. Secara luas, seni teater adalah keseluruhan yang berhubungan dengan peran dan adegan dari akting yang ditampilkan di atas panggung di depan para penonton. Contohnya seperti wayang, dagelan, dan lainnya. Nah, sedangkan secara sempit, teater adalah suatu kisah yang mengisahkan tentang kehidupan seseorang yang ditunjukkan di depan khalayak umum di atas panggung sesuai dengan skenario yang sudah dibuat. Nah, selanjutnya, untuk sejarah dari teater itu sendiri, belum diketahui dari mana asal-muasal teater berasal. Tetapi, muncul beberapa teori yang mengatakan bahwa teater berasal dari, yang pertama, berasal dari nyanyian-nyanyian untuk menghormati para pahlawan. Yang kedua, berasal dari agama-agama primitif. Dan yang ketiga, teater berasal dari kecintaan manusia untuk mendengarkan cerita. Nah, selanjutnya kita beralih ke unsur-unsur teater. Nah, untuk unsur-unsur teater dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ada yang dinamakan dengan unsur internal. Nah, unsur internal ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keberlangsungan pementasan teater. Nah, adapun yang termasuk dalam unsur internal adalah yang pertama, sutradara, yang kedua, naskah, yang ketiga, pemain, yang keempat, pentas, yang kelima, properti, dan yang terakhir adalah penataan. Kemudian, unsur kedua adalah unsur eksternal. Nah, untuk unsur eksternal ini sendiri adalah semua pihak yang ikut dalam hal-hal untuk keberlangsungan pementasan. Contohnya seperti sutradara atau direktor, stage manager, staf produksi, kru, dan desainer. Nah, selanjutnya kita beralih pada jenis-jenis teater. Nah, jenis-jenis teater itu sendiri secara umum dibagi menjadi yang pertama, teater dramatikal. Teater dramatikal adalah teater yang sangat memperhatikan detail dari tempat dan juga latar belakang isi ceritanya. Biasanya teater dramatikal menceritakan tentang kisah nyata sehingga di dalamnya hampir tidak ditemukan yang namanya improvisasi. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan drama musikal. Nah, drama musikal ini adalah suatu jenis pertunjukan atau suatu jenis teater yang di dalamnya memadu padankan antara seni teater dan juga seni musik dan tarian. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya teater gerak. Teater gerak adalah teater yang lebih atau sangat mengutamakan mimik wajah dari para pemainnya. Bahkan di dalamnya sangat dianjurkan untuk tidak boleh diadakan atau ada sebuah dialog. Kemudian yang keempat, contohnya adalah teater boneka. Nah, teater boneka itu sendiri adalah teater yang di dalamnya pemainnya menggunakan boneka sebagai tokoh dalam ceritanya, baik itu boneka tangan, boneka kayu, ataupun boneka tali. Kemudian yang keempat ada dramatikal puisi, yaitu teater yang di dalamnya memadupadankan antara seni puisi dan juga seni peran. Maksudnya adalah ketika ada seseorang yang membacakan puisi, yang lain akan melakoninya dan melakukan sesuai dengan puisi yang telah dibacakan. Nah, dan yang keenam atau yang terakhir ada yang namanya teater ada yang disebut dengan teater wayang kulit. Nah, teater wayang kulit ini adalah teater yang di dalamnya menggunakan wayang yang digerakkan oleh para dalang. Nah, pada wayang kulit ini menggunakan media seperti
seperti contohnya adalah kain putih, sehingga para dalang hanya akan memainkan dan yang akan ditonton oleh para peserta adalah hanya sebuah bayangan. Ya, saya rasa itu semua penjelasan saya tentang seni teater. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.